Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai topik pembahasan atasi limbah domestik dengan keseimbangan ekosistem. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Gisni Wulandini dengan NIM 11870 426. Nama saya Indah Nur Fadila Sumantri dengan nomor induk mahasiswa 118700427. Nama saya Meleni Lam Cahya dengan nomor induk mahasiswa 11870400035. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, limbah domestik adalah limbah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, dan limbah domestik ini dapat mencemari berbagai aspek dalam lingkungan. Contohnya, apabila limbah domestik ini mencemari sumber air, maka akan menjadi air limbah domestik. Air limbah domestik adalah limbah yang berasal dari rumah tangga, perkantoran, pusat perdagangan, rumah sakit, dan mengandung berbagai bahan antara lain kotoran, urin, dan air bekas cucian yang mengandung deterjen, bakteri, serta virus. Limbah domestik ini dapat digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Berikut adalah penjelasan lebih lengkapnya. Limbah cair adalah limbah yang mempunyai sifat cair di mana komposisinya terdiri atas 99,9% air dan sisanya bahan padat. Limbah domestik cair terdiri atas buangan kamar mandi, dapur, tempat cucian, dan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya merupakan unsur yang sangat kompleks. Campuran yang terdapat dalam kotoran ini terdiri atas zat-zat batuan mineral dan organik dalam bentuk partikel-partikel besar dan kecil. Benda padat sisa bahan-bahan larutan dalam keadaan terapung, koloid, dan setengah koloid. Limbah cair terdiri atas 99,9% bentuk cair yang meliputi bahan organik, anorganik, padatan tersuspensi, koloida, padatan terlarut, dan mikroorganisme. Bahan organik meliputi kertas, tinja, urin, sabun, lemak, deterjen, dan sisa makanan. Sedangkan bahan anorganik seperti amonia, garam-garam amonium, yang antara lain merupakan derivat dari dekomposisi tinja, urin, dan nitrat. Sisa dari bentuk cair tersebut adalah berupa bahan padat sebesar 0,1% yang terdiri atas bahan organik dan bahan anorganik. Limbah padat domestik biasanya dalam bentuk sampah dari rumah tangga dan permukiman selain industri. Kelompok limbah padat pada rumah tangga atau sering disebut limbah domestik atau dapat juga disebut sampah dikelompokkan ke dalam 4 golongan, yaitu yang pertama, sampah yang dapat membusuk, misalnya sisa makanan dan dedaunan. Sampah jenis ini mudah membusuk sebagai akibat aktivitas mikroba. Yang kedua, sampah yang sulit atau tidak dapat membusuk, misalnya kayu, besi, seng, kain, plastik, dan karet. Yang ketiga, sampah berupa debu atau abu. Kemudian yang terakhir adalah sampah berbahaya bagi kesehatan, seperti buangan industri dan kemasan zat-zat kimia yang toksik. Limbah gas yang dibuang ke udara biasanya mengandung partikel-partikel bahan padatan atau cairan yang berukuran sangat kecil dan ringan, sehingga akan tersuspensi dengan gas-gas tersebut. Bahan padatan dan cairan tersebut disebut sebagai materi partikulat. Berdasarkan data yang didapatkan dari United Nations, akses air minum dan sanitasi atau sumber air di Indonesia masih sangat tertinggal dibandingkan sejumlah negara ASEAN, yaitu India dan China. Hal ini dikarenakan masih banyaknya terjadi pencemaran air di Indonesia. Sejumlah hal masih menjadi tantangan sehingga memerlukan penanganan maksimal. Berikut ini adalah beberapa tantangan dan permasalahan yang menimbulkan pencemaran air di Indonesia. Seperti yang bisa dilihat bahwa pencemar yang paling dominan adalah berasal dari limbah domestik, yaitu dengan jenis limbah domestik padatan dan cairan. Selanjutnya mengenai dampak dari limbah domestik. Jadi, dampak limbah domestik berdampak pada lingkungan dan berdampak pada kesehatan manusia. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia. Salah satunya untuk kehidupan pokok sehari-hari. Air sangat berperan penting dalam kehidupan rumah tangga. Air juga dapat berperan penting dalam bidang lain seperti industri, perdagangan, pertanian, dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai manusia harus bisa menjaga kelestarian air dengan cara menghemat air dan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi dampak limbah domestik bagi kesehatan manusia yang pertama, penyakit diare dan tikus yang disebabkan oleh sampah anorganik atau organik yang dikelola dengan tidak tepat. Yang kedua, gatal-gatal, kudis, kurap, dan lain sebagainya yang disebabkan oleh tercemarnya air. Yang ketiga, demam berdarah yang disebabkan oleh serangga atau nyamuk. Selanjutnya dampak limbah domestik bagi lingkungan. Yuk kita simak video ini.
Limbah domestik dari rumah, baik sampah anorganik maupun organik, keduanya memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan, baik limbah padat maupun cair. Keduanya sangat memungkinkan untuk merusak lingkungan. Memang, rumah adalah tempat terbaik untuk kita, namun limbah rumah akan menimbulkan banyak petaka. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah-limbah itu akan merusak kerusakan alam. Jika dibiarkan begitu saja, limbah akan menjadi sumber bakteri dan akan merusak kesehatan manusia. Nah, itu dia dampak dari limbah domestik. Selanjutnya, setelah kita mengetahui dampak dari limbah domestik, kita juga perlu mengetahui cara penanganan dari limbah domestik itu sendiri. Nah, cara penanganan limbah domestik terbagi menjadi dua, sampah organik dan sampah anorganik. Pertama dengan cara pengomposan, merupakan proses biokimia, yaitu zat organik dalam limbah dipecah menghasilkan humas yang bermanfaat untuk memperbaiki struktur tanah. Yang kedua dengan cara pembusukan. Limbah tersebut untuk mendapatkan kompos, pada proses ini akan ada energi organik yang terbuang dalam bentuk panas dan gas polusi yang terjadi mencakup udara, tanah, dan air. Selanjutnya, cara penanganan sampah anorganik. Yang pertama dengan cara daur ulang. Membuat sampah anorganik menjadi produk baru seperti dengan membuat tas yang bisa dijual dengan harga yang ekonomis. Yang kedua dengan cara pembakaran. Nah, cara ini yang paling mudah dilakukan karena tidak membutuhkan usaha yang keras. Penanganan B3, bahan berbahaya dan beracun. Dalam aktivitas rumah tangga, setiap perkotaan masyarakat umumnya membuang jenis sampah dengan cara tercampur dengan sampah rumah lainnya. Sampah B3 rumah tangga yang terbuang akan dipulung oleh para pemulung untuk diambil komponen yang masih memiliki nilai ekonomis. Yang memiliki sifat korosif, mudah meledak, dan mudah terbakar, contohnya botol pembasmi serangga, botol bekas, kemasan cat, kemasan aki, dan sebagainya. Dampak negatif yaitu pencemaran tanah dan air yang ada di sekitar lahan pembuangan air. Nah, itu dia tayangan cara penanganan dari limbah domestik. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin pesat akan menghasilkan air limbah yang semakin banyak pula. Nah, pembuangan air limbah domestik secara langsung tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu itu dapat mengakibatkan pencemaran air. Dan hal ini tuh harus kita minimalisir dengan cara pemilihan dan penerapan teknologi pengolahan air limbah domestik yang sederhana, mudah, dan murah dalam sistem pengoperasian maupun dalam perawatannya. Salah satu teknologi tepat guna yang mampu mengolah air limbah domestik adalah konstruk wetland atau lahan basah buatan dengan memanfaatkan tanaman sebagai penyerap dari zat-zat polutan yang ada di air. Nah, salah satu jenis konstruk wetland yang banyak atau biasa digunakan adalah Surface Flow Construct Wetland atau biasa disingkat dengan SSF Wetland atau sistem lahan basah aliran bawah permukaan. Pemanfaatan tanaman air dalam SSF wetland ini, selain dapat mengolah kandungan pencemar, tanaman ini juga bisa menjadi salah satu upaya untuk mengoptimalkan kebutuhan lahan agar bisa dijadikan sebuah taman. Nah, salah satu tanaman hias yang memiliki kemampuan untuk mengolah kandungan pencemar di air adalah melati air atau dengan nama latin Alisma plantago. Nah, hal ini dapat kita amati dari struktur tanaman melati air ini yang memiliki akar serabut dan batang yang berongga. Nah, rongga-rongga batang yang besar ini tuh mampu menyuplai oksigen hingga ke akar dalam, sehingga tanaman ini tuh sangat cocok untuk digunakan sebagai menyerap zat-zat polutan di air. Pengolahan air selokan greywater dalam bentuk ecotech garden atau sistem lahan basah buatan aliran bawah permukaan. Greywater merupakan limbah non-kakus, yaitu buangan dari kamar mandi, sisa makanan, dan air bekas cucian. Hampir semua kompleks di Indonesia membuang limbah domestik ini langsung ke selokan tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Nah, ecotech garden itu sendiri merupakan salah satu cara pengolahan limbah domestik, khususnya air selokan atau effluent tangki septic yang bertujuan untuk mengurangi unsur pencemar dan bau yang tidak sedap, serta meningkatkan nilai estetika lingkungan dan memberi nilai ekonomi dari bibit bunga yang dihasilkan oleh tanaman. Ecotech garden ini atau sistem lahan basah buatan ini menggunakan tanaman yang bisa menyerap greywater. Tumbuhan yang biasa digunakan dalam ecotech garden diantaranya ada rawhead atau Sagitta japonica, kemudian ada melati air atau Alisma plantago, ada Pontederia cordata, kana air, Cyperus papyrus, dan yang terakhir ada Typha angustifolia. Unsur nitrogen dan fosfor yang berasal dari greywater akan diserap oleh tanaman untuk pertumbuhan. Selain itu, tanaman di sini berfungsi menyerap pencemar seperti BOD, COD, deterjen, bakteri patogen atau effluent tangki septic, serta dapat menghilangkan bau dan juga menjernihkan air.
Ecotech Garden ini bisa kita terapkan secara individual pada setiap rumah maupun secara kolektif dalam kompleks perumahan. Sekian penjelasan kami mengenai limbah domestik. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.